Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Rizky Lota Sembiring, NPM 1851 1014. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, jurusan Manajemen Unila. Saya lagi melaksanakan tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik. Inovasi sebagai proses pelanggan. Dengan adanya perkembangan perdagangan yang pesat, dibantu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, para produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Dengan menggunakan inovasi, maka dapat menjaring konsumen baru karena timbulnya kebutuhan baru yang sebelumnya belum ada. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika produk baru diluncurkan ke pasar, maka sebuah pasar baru akan tercipta. Sebuah produk baru yang ada di pasar akan membutuhkan tambahan komponen yang sebelumnya tidak diperlukan, sehingga timbul kebutuhan akan industri baru yang dapat memenuhi komponen baru yang sebelumnya belum ada tersebut. Situasi tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap kebijakan, organisasi, dan pengembangan teknologi. Ada 3 jenis inovasi. Nah, yang pertama inovasi transformasi. Maksudnya ialah produk yang secara radikal itu baru dan penciptaan nilainya itu mempunyai substansial. Dan inovasi substansial. Jadi produk ini secara signifikan baru dan menciptakan nilai penting untuk konsumen. Lalu selanjutnya adalah inovasi tambahan. Inovasi tambahan ini apa ya? Kayak seperti menyediakan peningkatan performa atau nilai yang diterima lebih baik. Mencari peluang nilai pelanggan. Persyaratan nilai pelanggan memberikan informasi penting untuk menentukan di mana peluang yang ada untuk mengembangkan produk baru. Identifikasi dan menentukan segmen pasar, membantu segmentasi tempat yang menawarkan peluang produk baru untuk organisasi. Studi eksensional pelanggan yang ada dan potensi pelanggan dan persaingan yang ada dalam membangun efektif perencanaan produk baru. Inisiatif inovator yang berhasil. Menciptakan budaya yang inovatif adalah penting untuk menciptakan produk baru yang berhasil. Temuan penelitian terus titik dengan pentingnya iklim dan kebudayaan dan budaya organisasi yang inovatif. Selanjutnya yaitu ada inovasi melalui kolaborasi. Ada 4. Yang pertama lingkaran elit, yang kedua mall inovasi, yang ketiga masyarakat inovasi, yang keempat yaitu adalah konsorsium. Perencanaan produk baru. Produk baru tidak harus menjadi berbasis teknologi yang tinggi untuk menjadi sukses, tetapi harus memberikan nilai pelanggan yang luar biasa. Menciptakan budaya yang inovatif adalah yayasan penting untuk inovasi yang sukses. Itu juga perlu meneruskan beberapa batas tentang jenis produk baru yang harus dipertimbangkan untuk pembangunan. Mengembangkan proses perencanaan produk baru yang efektif, menciptakan budaya yang benar dan memilih strategi inovasi yang tinggi adalah esensial, tetapi tidak menghasilkan inisiatif infisien sufiran dalam menghargai inisiatif. Sumber daya yang baru. Proses di tempat adalah cornerstone paling penting dari kinerja perencanaan produk baru. Tanggung jawab untuk perencanaan produk baru. 1. Koordinasi aktivitas produk baru dengan manajer bisnis tinggi. 2. Koordinasi fungsional lintas dengan tim perencanaan produk baru. 3. Penciptaan tugas proyek fungsional yang bertanggung jawab untuk perencanaan produk baru. 4. Desainisasi manajer produk baru untuk koordinasi perencanaan antar departemen. 5. Penciptaan pusat desain sederhana dalam konsep dengan tim produk baru, kecuali adalah bagian orang permanen organisasi. Sumber ide. Mengidentifikasi sumber-sumber ide terbaik yang tergantung pada banyak faktor yang termasuk ukuran dan jenis perusahaan, teknologi yang terlibat, kebutuhan produk baru, sumber daya produk baru, keuntungan manajemen, dan kemampuan organisasi. Manajemen perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dan mengembangkan strategi proaktif untuk ide generasi yang akan memenuhi persyaratan dan perusahaan. Menciptakan budaya inovatif harus menghasilkan generasi produk baru.
Strategi inovasi menyediakan pedoman bagi ide generasi. Ada 3 metode ide generasi. Yang pertama, kita harus mencarinya. Yang kedua, kita harus melakukan penelitian pemasaran. Dan yang terakhir, melakukan pengembangan internal dan eksternal. Setelah itu, kita lakukan penyaringan, evaluasi, dan analisis bisnis. Untuk ide produk baru itu menerima layar awal untuk menentukan fit strategis perusahaan di unit perusahaan atau bisnis. Nah, lalu kita evaluasi. Tahap evaluasi ini dapat digabung, khususnya ketika hanya beberapa ide yang terlibat. Nah, selanjutnya kita melakukan analisa bisnis. Ditemukan secara luar biasa di beberapa tahap dalam proses perencanaan produk baru. Dimulai pada tahap analisis bisnis sebelum konsep produk move ke perangkat pengembangan produk dan proses. Proses untuk memproduksi produk dalam kuantitas komersial harus dikembangkan. Manufaktur menghasilkan produk di tingkat kualitas dan biaya yang diinginkan adalah penentuan kritis profitabilitas. Produk baru mungkin dapat diproduksi oleh laboratorium, tetapi bukan dasar penuh skala karena biaya, tarif produksi, dan pertimbangan lainnya. Strategi pemasaran dan pengujian pasar. Keputusan strategi pemasaran yang harus diambilkan adalah penargetan pasar dan positioning kita. Nah, baru kita lakukan uji pasar, yaitu ada uji simulasi, ada test base, ada uji tradisional, uji web, menguji produksi industri, dan memilih situs uji.